أبان كتاب الله فيما أبان عن مسالك فقه واعتبار وعبرتي وأحوال من ياتي وأحوال من مضى وأنبات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مكرمنا بالوحي والتنزيل والبيان على لسان رسوله خير هاد وخير دليل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه والمتابعين لهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم القدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعباد الله الصالحين أجمعين أولي الإعرفان وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين الإله الرحمن. Segala puji bagi Allah yang memuliakan kita dengan Al-Quran dan memuliakan kita dengan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan bagi makna Al-Quran. Semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam dan keberkahan dan kemuliaan atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau dan sahabat beliau dan atas orang-orang yang mengikuti mereka di jalan kebaikan dan atas para nabi dan para rasul dan atas keluarga mereka dan sahabat mereka dan atas para malaikat dan atas hamba-hamba Allah daripada orang-orang yang saleh dan wali, dan semoga juga tercurah atas kita bersama mereka dan di dalam kecintaan terhadap mereka. Amin Allahumma amin. Wa ba'du, dan adapun setelah itu, alhamdulillah, maka bahwasanya kita di dalam kenikmatan pada merenungi dan memahami bagi firman-firman Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, merenungi dan memahami bagi Al-Qur'an yang Allah turunkan dan wahyukan kepada kekasihnya dan utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan meneruskan pelajaran kita daripada kitab Tafsirul Jalalain yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman bin Abi Bakar As-Suyuti rahimahumullah wa rahimallahu jami'a masyayikhina fid dharain amin. Sampai kepada pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala, qul nahbitu minha jami'a. Yang mana ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan akan Nabi Allah Adam daripada syurga ke bumi. Allah mengatakan qul nahbitu, kami katakan ihbitu, turunlah oleh kalian, minha ay minal jannah, daripada syurga. Ihbitu, turunlah oleh kalian, minha daripadanya, ay minal jannah, daripada syurga, jami'an, kalian semua. Nabi Allah Adam dan Sayyidah Hawa dan keturunan mereka yang ada pada sulbi Nabi Allah Adam. Karrarahu, mengulang ia Allah Subhanahu wa taala akannya perintah untuk turun. Karena sebelumnya kan ada firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dua ayat sebelumnya kan Allah mengatakan wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin fatalaqqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Qul nahbitu. Nah, sekarang kan ada perintah untuk turun. Sebelumnya kan ada juga qul nahbitu qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Sebelumnya dua ayat yang sebelumnya kan wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Dan sekarang setelah dua ayat
Allah memfirmankan, qul nahbitu minha jami'a. Kami katakan, ihbitu turunlah oleh kalian minha daripada syurga jami'an sekalian kalian semua. Nah, sekarang kan ada diulang perintah untuk turun. Nah, Allah karrarahu, Allah mengulang akannya itu perintah untuk turun, liyu'tafa alaih, untuk diatafkan atasnya. Karena sekarang Allah akan membagikan permasalahan. Dan ketika orang yang turun, ada nanti kan ada yang beriman, ada yang enggak. Nah, Allah pengen membagikan akan permasalahan, maka Allah sekarang mengulang liyu'tafa alaih, supaya Allah bisa mengatafkan alaihi atasnya. Dan mungkin ya ada pertanyaan, kok sekarang Allah Subhanahu wa taala mengulang akan itu ayat, akan perintah untuk turun. Dikatakan bahwasanya perintah yang awal kan sebelumnya, wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu, itu menceritakan bahwasanya Allah menyuruh mereka itu untuk turun, yang mana mereka itu turun ke dunia, yang mana dunia ini adalah tempat banyaknya belia, banyaknya permasalahan di dunia yang dipenuhi dengan problem, permasalahan dan bala. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, qul nabitu minha jami'an, akan tetapi sekarang Allah memerintahkan mereka itu turun, mengisyaratkan bahwasanya mereka itu turun juga kepada tempat bumi, yang mana bumi itu adalah tempat untuk mereka itu melaksanakan akan perintah Allah. Jadi perintah yang pertama beda. Perintah turun yang pertama beda daripada perintah yang turun yang kedua. Karena sebelumnya kan Allah mengatakan faqulnah bitu ba'dukum li ba'din adu. Sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain menjadi musuh. Nah, Allah menyatakan dengan itu bahwasanya kalian itu turun ke bumi, yang mana ini bumi adalah tempat yang dipenuhi dengan problem, permasalahan. Sebahagian kalian memusuhi akan sebahagian. Ini bumi tempat yang penuh bala. Akan tapi sekarang bukan, Allah mengatakan qul nahbitu juga, akan tapi Allah membagikan, ada orang yang beriman, ada yang enggak beriman. Nah, sekarang Allah mengatakan wa qul nahbitu minha jami'a. Qul nahbitu minha jami'a, turunlah oleh kalian minha daripada syurga jami'an kalian semua, Adam, Hawa dan keturunan mereka. Fa imma, maka ada jika, fa imma maka jika, fihi padanya kata-kata imma, kita pandang kata-kata imma, fihi padanya idghamun nuniin, ada idgham, mengidghamkan nuniin, nun daripada in, asyartiyah, in syartiyah, di mana diidghamkan itu nun fi pada ma az-zaidah, yang zaidah tambahan penguatan bagi kata-kata. Zaidah artinya tambahan, artinya tambahan penguatan bagi kata-kata. Jadi fa imma asalnya fa in ma, in pakai nun, fa in ma, innya in syartiyah dan maknya itu adalah ma zaidah, artinya zaidatut ta'kid, tambahan penguatan bagi kata-kata. Jadi di sana ada idgham, asalnya inma, setelah itu imma, fa imma ya'tiyannakum, maka jika fa imma, maka jika ya'tiyannakum, datang kepada kalian, minni daripadaku, kata Allah, hudan oleh petunjuk, yang mana itu petunjuk Allah kitabun wa rasul, berbentuk daripada kitab Allah, kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rasul, dan rasul yang membawa akan itu kitab. Nah, maka jika datang kepada kalian daripada diriku oleh petunjuk daripada kitab dan rasul, faman tabi'a hudai, maka barang siapa tabi'a hudai, mengikuti ia akan petunjukku, kata Allah, fa'amana bi, maka beriman ia bi, denganku, wa amila bi ta'ati, dan dia mengamalkan bi ta'ati, dengan ketaatan terhadapku. Aku akan turunkan akan Al-Quran, akan Rasul. Nah, barang siapa beriman dengan aku dan mengamalkan dengan ketaatan terhadap diriku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Balasannya kata Allah, fala khaufun, maka tidak ada ketakutan atas mereka. Mereka tidak akan ketakutan
Artinya tidak akan takut mereka itu nanti ketika pada hari kiamat. Mereka tidak akan mendapatkan ketakutan pada hari kiamat. Kenapa mereka itu tidak mendapatkan ketakutan pada hari kiamat? Karena mereka itu sudah takut terhadap Allah di dunia. Kan kita disuruh bertakwa. Takwa itu kan artinya kita itu takut kepada Allah, takut untuk melakukan kemaksiatan, takut untuk meninggalkan ketaatan. Nah, kan seperti yang difirmankan Allah di dalam hadis qudsi. Di dalam hadis qudsi, man khafani fid dunya amantuhu fil akhirah. Barang siapa takut dia kepadaku di dunia, amantuhu fil akhirah, maka aku berikan keamanan kepada dia di akhirat. Wa man aminani fid dunya khawwaftuhu fil akhirah. Dan barang siapa dia itu merasa aman daripada azabku di dunia, dia enggak takut sama azabnya Allah. Apa kata Allah? Khawwaftuhu fil akhirah, maka aku beri ketakutan kepada dia fil akhirah, di akhirat. Jadi orang yang enggak mau takut terhadap Allah di dunia, nanti di akhirat bakalan takut. Tapi orang yang takut di dunia kepada Allah, enggak berani melakukan maksiatan, enggak berani meninggalkan kewajiban, maka Allah akan memberikan dia keamanan di akhirat. Fala khaufun ma'alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak juga mereka itu yahzanun, bersedih, tidak akan sedih nanti di akhirat. Ai fil akhirah, di akhirat, bi an yadkhulul jannah, dengan bahwa yadkhulu, masuk mereka itu al jannah, ke dalam surga. Jadi mereka tidak akan takut dan tidak akan sedih. Dikatakan bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga, orang yang masuk ke dalam surga, ketika dia itu dimasukkan ke dalam surga, belum seluruh tubuhnya, belum, baru jarinya aja, satu jari dicelupkan, dimasukkan ke dalam surga. Setelah itu jadi diceritakan bahwasanya ada orang, dia itu ketika dia hidup di dunia dipenuhi dengan bala, dipenuhi dengan penyakit tubuhnya, dipenuhi dengan problem, permasalahan pada dirinya. Akan tetapi ini orang yang susah, ini diceritakan juga orang yang miskin, sudah miskin, banyak penyakit dan segala-galanya, kesusahan hidupnya. Nah, ketika dia itu masuk ke dalam surga, hanya dimasukkan akan jarinya aja ke dalam surga. Ditanya setelah dimasuk jarinya ke dalam surga, apakah engkau pernah mendapatkan kesusahan di dunia? Apa jawaban dia? Kata dia, aku tidak pernah mendapatkan kesusahan di dunia. Ini orang hanya jarinya aja masuk ke dalam surga. Ditanya apakah pernah merasakan kesusahan di dalam dunia? Kata dia enggak pernah. Sudah lupa yang namanya kesusahan di dunia. Sebaliknya dikatakan bahwasanya orang yang dipenuhi kenikmatan di dunia, mempunyai rumah yang besar, mempunyai kenikmatan yang banyak, harta yang banyak di dunia ini, tapi kalau dia itu enggak beriman, dia kafir kepada Allah, ketika dia itu dimasukkan ke dalam neraka, hanya satu jari dimasukkan ke dalam neraka, ditanya, apakah kamu dulu hidup di dunia pernah mendapatkan kenikmatan? Apa jawaban dia? Dia akan mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan di dunia. Sudah lupa semua kenikmatan. Kenapa? Karena sekarang mendapatkan azab yang luar biasa. Jadi kenikmatan surga melupakan akan segala kesusahan di dunia. Dan azabnya neraka itu akan melupakan semua kenikmatan di dunia. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman mengikuti akan petunjuk Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada ketakutan 'alaihim, atas mereka, wa la hum yahzanun, dan tidak juga mereka itu yahzanun, bersedih, tidak akan sedih, tidak akan menyesali daripada kehidupan di dunia, enggak akan. Dia akan bahagia. Kenapa? Dia sudah ketika di dunia berkorban untuk Allah dan untuk Rasulullah, enggak masalah. Ketika dia itu hidup di dunia, dia itu susah, tapi dia ketika dia susah dia bersabar, maka itu akan menjadikan dia itu mendapatkan kenikmatan di akhirat. Apakah dia akan bersedih atas kesusahannya di dunia? Enggak. Dia akan bahagia. Dia akan melupakan semua kesedihan. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina, dan orang-orang yang kafir
wa kazzabu dan mengingkarkan, mendustakan mereka itu bi ayatina dengan ayat-ayat kami, ay kutubina, kitab-kitab kami. Bagaimana orang yang mendustakan akan kitab-kitab Allah, orang yang tidak mau beriman dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, ulaika ashabun nar. Mereka ashabun nar adalah para penghuni neraka. Ashabun nar, para penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka fiha, padanya neraka, khalidun, kekal. Apa khalidun? Makithuna abada. Mereka itu bertetap di dalam neraka abadan, selama-lamanya. Selama-lamanya, abadan, selama-lamanya. La yafnun, mereka itu tidak akan binasa. Wala yakhrujun, dan mereka itu tidak akan keluar. Tidak akan binasa artinya mereka itu tidak akan berakhir kehidupan mereka. Ketika orang di dalam neraka mendapatkan azab, sudah hancur tubuhnya, akan dibangkitkan lagi, dikembalikan semula, setelah itu diazab lagi. Setelah dia hancur, dikembalikan lagi, diazab lagi. Supaya apa? Supaya merasa terus akan yang namanya azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ada yang bertanya, kok Allah Subhanahu wa taala mengazab seseorang selama-lamanya abadan, selama-lamanya kan di dalam neraka? Banyak kan orang-orang kafir, mereka itu kan diazab selama-lamanya. Sedangkan dia, kata kita, melakukan kemaksiatan di dunia hanya sepanjang umurnya aja. Lama-lama mungkin orang hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nah, kok Allah Subhanahu wa taala mengazab dia selama-lamanya, sedangkan dia melakukan kemaksiatan hanya mungkin sekitar 80 tahun. Kan yang namanya selama-lamanya sama 80 tahun kan jauh bedanya kan. Ya, dikatakan karena memang mereka itu hidup 80 tahun, tapi jikalau mereka itu hidup lebih lama lagi, maka mereka itu akan tetap di dalam keingkaran mereka terhadap Allah, di dalam kemaksiatan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat mereka, sisa niat mereka itu kan tetap akan kafir terhadap Allah, akan mengingkarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang menjadi kebinasaan bagi mereka. Adapun orang yang beriman selama-lamanya di dalam neraka 100 tahun, 1000 tahun pasti dia akan keluar daripada neraka. Itu orang yang beriman pasti akan keluar. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israil, wahai keturunan Bani Israil. Ya Bani, wahai keturunan Israil. Apa maksud Israil itu? Dikatakan Israil itu adalah nama Nabiullah Yaqub. Israil adalah nama daripada Nabiullah Yaqub. Jadi ketika Allah mengatakan ya Bani Israil, wahai keturunan Israil, artinya keturunan Nabiullah Yaqub. Ai aulad Yaqub, kan di sini tafsirkan beliau, aulad Yaqub, anak keturunan Yaqub, Nabiullah Yaqub. Karena Israil adalah nama daripada Nabi Allah Yaqub. Dikatakan Isra itu nama artinya adalah abd, il artinya adalah Allah. Jadi Israil artinya adalah Abdullah. Jadi dikatakan kan, kalau kita sekarang jangan menghina Israel, gak usah menghina Israel. Jadi mereka yang sekarang membantai akan orang Muslim bukan dinamakan Israel, bukan. Biasanya dinamakan Sohyuni, Sohyuni sebutannya Sohyuni, bukan Israel. Kalau Israel itu adalah Nabiullah Yaqub. Itu nama Nabiullah Yaqub, Israel. Arti Israel adalah Abdullah. Adapun mereka sekarang yang membantai akan orang-orang Palestina, maka kita sebut dengan sebutan Sohyuni. Sebutan mereka adalah Sohyuni, bukan Israel. Yang mana dikatakan Sohyuni itu adalah nama sebuah gunung. Nah, kebanyakan mereka asalnya berada daripada gunung Sohyun. Mereka berasal daripada gunung Sohyun, maka kita katakan Sohyuni, bukan kita katakan Israel. Enggak. Ya Bani Israil, wahai keturunan Nabiullah
Yaqub, Israil, aulad Yaqub, anak keturunan Nabi Allah Yaqub. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Uzkuru, sebutlah, ingatlah. Uzkuru, sebutlah atau ingatlah, ni'mati, akan nikmatku, allati an'amtu 'alaikum, yang an'amtu aku telah berikan, 'alaikum atas kalian itu kenikmatan. Ay ala abaikum, aku berikan itu kenikmatan, ala abaikum atas ayah-ayah kalian. Ketika ayah-ayah kita, artinya ayah kita, kakek kita, datuk kita, mereka itu mendapatkan kenikmatan, sama aja berarti kita yang mendapatkan akan kenikmatan mereka. Yang mana jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kenikmatan kepada datu-datu mereka, misalnya Allah membinasakan akan datu mereka, pasti mereka nggak akan ada. Jadi kata Allah kan, ingatlah akan nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, artinya kepada datu-datu kalian, yang mana itu nikmat yang aku berikan kepada datu kalian itu menjadi kenikmatan bagi diri kalian. Seandainya mereka datu-datu mereka itu binasa, pasti mereka yang keturunannya nggak ada. Jadi kenikmatan dari oleh yang didapatkan oleh nenek moyang kita itu adalah kenikmatan bagi kita juga. Jadi an'amtu 'alaikum, aku beri kenikmatan, 'alaikum atas kalian, kata Allah, ai ala abaikum, atas ayah-ayah kalian. Minal inja, daripada penyelamatan, min Fir'aun, daripada min Fir'aun, daripada Fir'aun. Yang mana seperti kita ketahui, orang-orang Bani Israel yang nenek moyang mereka dulu kan banyak dijadikan budak oleh Fir'aun. Yang mana kan Fir'aun itu adalah orang Mesir. Orang Mesir kan kebanyakan mereka itu adalah daripada disebut dengan Ibit atau sampai Maria Al-Qibti, kaum Qibti, kan ada namanya Maria Qibtiyah. Nah, orang-orang Mesir itu disebutkan dengan kaum Qibti, orang-orang Qibti. Nah, adapun Bani Israel, mereka itu bukan orang-orang Qibti. Jadi orang-orang Israel menjadi seakan-akan menjadi budak bagi orang-orang Qibti, yang mana orang-orang Qibti adalah orang-orang Mesir, yang mana orang Qibti dipimpin oleh Fir'aun. Mereka ditindas, dijadikan budak. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingat akan kenikmatan yang aku telah berikan kepada kalian, kepada ayah-ayah kalian, yang mana aku menyelamatkan akan ayah-ayah kalian daripada belenggu Fir'aun. Wa falqil bahar, dan juga aku menyelamatkan akan ayah-ayah kalian dengan wa falqil bahar, dan aku memberikan kenikmatan kepada kalian dengan membelah akan lautan. Yang mana seperti kita ketahui, ketika Nabi Allah Musa alaihi salam, beliau itu berusaha untuk membebaskan Bani Israel daripada belenggu Fir'aun, Nabi Allah Musa itu kan berjalan keluar daripada kota Mesir. Nah, ketika mereka itu Nabi Allah Musa berjalan, ternyata di depan mereka ada lautan. Dan Fir'aun dan bersama tentaranya mengikuti akan Nabi Allah Musa dan kaum Bani Israel. Maka sampai-sampai kaum Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, kata Bani Israel, kami akan ditangkap oleh orang-orang Mesir, oleh Fir'aun dan tentaranya. Sudah, kita nggak akan bisa lari, kata orang-orang Bani Israel. Tapi kata Nabi Allah Musa, kalla, tidak, kata Nabi Allah Musa, inna ma'iya rabbi sayahdin, bahwasanya bersamaku ada Tuhanku, sayahdin, akan memberi hidayat kepadaku, akan memberi petunjuk kepadaku, ada Tuhanku, kata Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, ketika itu tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Allah Musa untuk memukul itu lautan dengan tongkat beliau. Maka dipukul oleh Nabi Musa akhirnya itu lautan dengan tongkat, maka terbelahlah itu lautan menjadi 7 belah. Jadi seakan-akan di sana ada terowongan, ada jalan yang namanya lautan, kan itu luas kan lautan. Setelah itu terbuka lautan, tapi bukan hanya satu, itu lautan terbuka 7. Ada tempat yang namanya lautan, kan ini lautan. Setelah itu terbuka lautan.
Tapi bukan hanya satu tempat, ada tujuh tempat yang terbuka. Nah, ketika itu dikatakan bahwasanya lautan itu sudah terbuka bagaikan keras. Kan yang namanya lautan itu kan semestinya bercampur airnya, akan tapi bisa terpisah menjadi 7 jalanan. Nah, ketika mereka itu Nabi Allah Musa dan orang-orang Bani Israel masuk, maka mereka pun juga takut sebahagian Bani Israel. Kata dia, bagaimana kalau sepupuku mati di terowongan yang lain? Kalau misalnya keluargaku siapa yang binasa di terowongan lain? Maka Allah Subhanahu wa taala pun membukakan jendela di antara itu terowongan yang ada di dalam air tadi. Jadi mereka itu terbelah lautan, terbelah 7, dan itu pun mereka mempunyai jendela bisa melihat akan keluarga mereka yang di jalan lain. Nah, ketika itu maka Nabi Allah Musa kan bisa meloloskan diri beliau, dan orang-orang Bani Israel juga bisa meloloskan akan diri mereka. Nah, ketika mereka itu sudah hampir penghujung daripada lautan, nah, yang namanya Fir'aun juga pengen masuk. Ketika terbelahnya lautan, kata Fir'aun, aku yang membelah akan itu lautan. Sebenarnya bukan Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala yang membelahkan bagi Nabi Allah Musa akan itu lautan. Akan tetapi Fir'aun mengatakan, aku yang membelah bagi mereka. Nah, setelah itu Fir'aun pengen masuk. Sebenarnya kudanya Fir'aun aja takut. Dikatakan kuda Fir'aun takut untuk masuk ke dalam lautan. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan, kalau nggak salah, malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang ketika itu, dan malaikat Jibril menunggangi akan kuda betina. Nah, kebetulan kudanya Fir'aun itu adalah kuda pejantan. Maka ketika kuda pejantan Fir'aun melihat akan kuda betina, maka ketika itu pun sudah kuda pejantan Fir'aun ikut masuk ke dalam. Karena apa? Karena kuda pejantan malaikat Jibril masuk, maka yang namanya laki-laki pasti mengikuti akan perempuan kadang-kadang. Nah, maka masuklah Fir'aun dan para tentaranya. Nah, ketika keluar Nabi Allah Musa, tiba-tiba sudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala lautan, maka tenggelamlah Fir'aun dan para tentaranya. Nah, ketika tenggelam, maka Fir'aun pun mengatakan, aku beriman, kata Fir'aun, dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel. Akan tetapi sudah keimanan Fir'aun itu nggak diterima. Kenapa? Karena kan seperti kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala akan menerima akan taubat seseorang hamba selama ruh itu belum sampai ke hulqum. Adapun Fir'aun ruhnya sudah sampai ke hulqum ketika itu, maka tidak diterima oleh Allah taubat daripada Fir'aun. Dan juga dikatakan bahwasanya Fir'aun itu ketika itu kan hanya mengatakan dia mau beriman dengan Tuhan yang disembah Bani Israel, gak mengatakan bahwasanya dia akan beriman dengan Nabi Allah Musa. Kan gak cukup iman dengan Tuhan tanpa beriman dengan Nabi. Seseorang misalnya pengen beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah aja, gak pengen mengucapkan Muhammadur Rasulullah, gak bisa. Jadi gak diterima. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ingat itu kenikmatan yang aku telah berikan kepada kalian. Aku selamatkan kalian daripada Fir'aun, aku belah bagi kalian akan yang namanya lautan. Wa tadlilil ghamam, dan aku berikan kepada kalian tadlilil ghamam akan naungan ghamam awan. Yang mana seperti kita ketahui, setelah Nabi Allah Musa dan Bani Israel bisa meloloskan diri mereka daripada Fir'aun, mereka itu pun juga berjalan ke sebuah tempat, kalau nggak salah kan menuju akan negeri Syam, menuju akan negeri Syam, yang mana mereka itu berjalan di daerah yang namanya Tih. Nah, ketika itu kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu naungan supaya mereka enggak kepanasan. Dan juga seperti yang kita ketahui kan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka makanan seperti yang namanya manisan dan juga yang namanya madu. Akan tapi seperti yang diceritakan nanti di dalam ayat Al-Qur'an, bahwasanya mereka ketika itu ya enggak senang sama yang namanya madu aja makanan. Pengen juga makan yang bahasanya itu pengen ada yang namanya bawang dan sejenisnya.
Padahal kan sebenarnya makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu sudah cukup daripada madu yang memberikan kepada mereka itu akan kekenyangan. Nah, wa ghairi dzalika, dan ingat juga yang lain dari selain yang demikian itu daripada kenikmatan yang aku berikan. Bagaimana kalian itu mengingat akan nikmatku? Kata Allah kan, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, ingat, sebut akan nikmat yang aku berikan alaikum atas kalian. Nah, di sini Imam pengarang daripada tafsir beliau mengatakan bi an tashkuruha bi taati. Kalian itu mengingat akan nikmat Allah bi an tashkuruha, dengan bahwa kalian itu mensyukuri akannya nikmat, bi taati, dengan bertaat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalan untuk mengingat nikmat. Jadi yang namanya mengingat nikmat artinya kita itu mentaati akan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya mengingat nikmat. Kan biasanya itu yang namanya mengingat. Ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, dia nggak mau mentaati Allah, dia nggak mau turut sama Allah, berarti dia lupa. Hakikatnya dia lupa akan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengingat nikmat itu bukan bilang nikmat, aku dapat nikmat, bukan begitu. Artinya taat kepada Allah. Allah bilang, "Uzkuru ni'mati", sebut nikmatku. Bagaimana? Artinya kalian itu bersyukur kepadaku dengan mentaati akan diriku. Sama masalah biasanya kan ada dalam hadis kan uzkuru aksiru min dzikri hadimil lidzat. Rasulullah kan menyabdakan, perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat sesuatu yang akan menghilangkan kelezatan di muka bumi. Artinya apa? Perbanyaklah daripada mengingat mati. Bagaimana cara memperbanyak mengingat mati? Artinya kita merenungi dan kita banyak-banyak beribadah. Bukan kita mengambil tasbih kita bilang mati, bukan begitu. Artinya menyebut mati artinya kita ingat-ingat matian. Sekarang ketika kita ingat mati banyak-banyak ibadat, banyak-banyak kita melakukan ketaatan, itu yang namanya ingat mati. Menyebut nikmat Allah bagaimana? Bukan dikatakan nikmat, bukan. Artinya bertaatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya mengingat akan nikmat, mensyukuri akan kenikmatan Allah dengan bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aufu bi ahdi, dan penuhilah, artinya tepatilah, bi ahdi, dengan janji kalian kepadaku. Penuhi, tepati dengan bi ahdi, dengan janji kalian kepadaku. Alladzi ahidtuhu ilaikum, janji alladzi yang ahidtuhu aku ambil akannya itu janji, alladzi ahidtuhu yang aku ambil akannya itu janji, ilaikum terhadap kalian. Janji apa? Minal imani bi Muhammad, daripada keimanan bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad. Penuhi, kata Allah, akan janji yang sudah aku ambil daripada kalian, bahwasanya kalian itu akan beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kalian itu memenuhi akan janji kalian terhadapku, ufi bi ahdikum, aku akan memenuhi bi ahdikum, dengan janji aku terhadap kalian. Kalau kalian memenuhi akan janjiku, ufi bi ahdikum, aku pun juga akan memenuhi akan janjiku kepada kalian. Alladzi ahidtu ilaikum, janji alladzi yang ahidtu aku janjikan ilaikum kepada kalian, minas sawabi alaih, daripada pahala alaihi atasnya, atas memenuhinya kalian akan janjiku. Sebagaimana jadi ketika kalian itu memenuhi akan janji kalian terhadapku, maka aku pun juga akan memenuhi janjiku kepada kalian. Ketika kalian memenuhi akan janji kalian kepadaku, daripada yaitu beriman dengan Nabi Muhammad, maka aku pun juga akan memberikan pahala kepada kalian, pahala daripada iman kalian atasnya Nabi Muhammad SAW. Apa itu pahalanya? Bidukhulil jannah, yaitu pahala atas keimanan tadi, bidukhulil jannah, dengan masuk ke dalam surga.
wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku, wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, maka hendaklah kalian itu takut. Khafuni, takutlah oleh kalian kepadaku. Fi tarkil wafa, pada meninggalkan memenuhi akan janji. Fi tarkil wafa ibihi, pada meninggalkan, fi tarki, pada meninggalkan, al wafa, memenuhi atau menepati, bihi, dengannya janji. Takutlah oleh kalian kepadaku pada meninggalkan memenuhi akan janji. Duna ghairi, bukan takut kepada selainku. Jadi hanya kepadaku, kata Allah, takut, bukan kepada selainku. Yang mana seperti kita dikatakan, man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa khafallah, takut ia kepada Allah, khafahu kullu syai', takut kepadanya segala sesuatu. Kalau kita takut sama Allah, semua sesuatu akan takut sama kita, gak berani. Yang namanya setan pun juga akan takut. Waman lam yakhafillah khafa min kulli syai'. Dan barang siapa tidak takut, waman lam yakhafillah, dan barang siapa lam yakhafillah, dia tidak takut terhadap Allah, khafa min kulli syai', maka dia akan takut daripada segala sesuatu. Jadi kalau orang takut sama Allah, segala sesuatu akan takut kepada dia. Akan tetapi sebaliknya, jika kalau orang tidak takut kepada Allah, maka dia akan takut kepada segala sesuatu. Jadi kepadakulah kalian takut, duna ghairi, bukan takut kepada selainku. Takut kepadaku, bukan takut kepada selainku. Yang mana seperti kita ketahui, kebanyakan orang-orang Bani Israel, mereka itu tidak beriman karena mereka itu takut saingan, takut mereka itu kehilangan kenikmatan. Yang mana kan banyak di sana orang-orang Bani Israel, ada tokoh-tokoh mereka yang mungkin bisa dikatakan ulama-ulama mereka itu dulunya kan sebelum datang Nabi Muhammad SAW, mereka itu tahu sama Nabi Muhammad, mereka itu pengen aja beriman sama Nabi Muhammad. Setelah datang Nabi Muhammad, ya mereka takut kesaingan. Ya mungkin ya dulu kan misalnya mereka itu diagungkan, takut seandainya mereka itu nanti turut nunduk sama Nabi Muhammad, ikut sama Nabi Muhammad, sudah orang akan lebih memuliakan Nabi Muhammad daripada diri mereka. Jadi kan mereka itu takut disaingin. Ini masalah paling besar biasanya, orang takut disaingi. Mereka takut seandainya mereka itu nanti kehilangan kenikmatan yang biasa mereka dapatkan. Ini sebabnya apa? Sebabnya orang menjadikan yang namanya dakwah, orang menjadikan yang namanya agama sebagai lahan untuk mendapatkan uang. Ketika dia takut nanti disaingin. Kenapa? Karena dia menjadikan yang namanya agama lahan untuk mendapatkan harta. Kalau orang tidak menjadikan agama itu lahan untuk mendapatkan harta, orang ada yang lain menyebarkan agama, gak masalah bagi dia. Memang tujuannya dia bukan harta. Tapi kalau orang tujuan harta, ya sudah, pasti takut nanti disaingin. Setelah itu kehilangan daripada yang namanya kehilangan daripada apa yang dia inginkan daripada harta. Wa aminu bima anzaltu, dan berimanlah oleh kalian, kata Allah, bima anzaltu, dengan sesuatu anzaltu yang aku turunkan, minal Quran, daripada Al-Quran. Yang mana ini Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, musaddiqal lima ma'akum, membenarkan. Ini Al-Quran membenarkan lima ma'akum, bagi apa ma'akum yang ada di sisi kalian. Lima ma'akum, bagi sesuatu yang ada di sisi kalian. Apa itu sesuatu yang ada di sisi mereka? Ai minat Taurah, daripada kitab Taurah. Jadi Al-Quran membenarkan akan apa yang di dalam Taurah. Al-Quran membenarkan akan apa yang ada di dalam kitab Taurah. Bimuwafaqatihi, dengan menyesuainya Al-Quran, lahu, baginya Taurah, fit tauhid, pada
pembahasan tauhid pengesaan Tuhan. Wan nubuwah dan pada pembahasan kenabian. Jadi yang namanya di dalam kitab Taurat di situ ada pembahasan akan keesaan Tuhan, akan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an sama aja datang di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu membenarkan akan apa yang di dalam Taurat. Di dalam kitab Taurat ada juga membahas akan cerita anbiya. Di dalam Al-Qur'an juga membahas akan cerita para anbiya. Membenarkan ini Al-Qur'an membenarkan akan ada yang sesuatu yang ada di dalam Taurat. Bukan Al-Qur'an itu menyalahi akan yang di dalam Taurat, bukan. Al-Qur'an malah membenarkan akan apa yang ada di dalam Taurat. Nah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu, dan janganlah kalian orang-orang Bani Israel awwala kafirin bih, menjadi awal kafirin orang yang mengingkari bihi dengannya Al-Qur'an. Min ahlil kitab, daripada orang-orang ahli kitab. Jadi sekarang Allah mengkhitab kepada orang-orang ahli kitab di zaman Rasulullah. Janganlah kalian itu menjadi awal orang yang kafir dengan Al-Qur'an. Berimanlah oleh kalian dengan Al-Qur'an, yang mana ini Al-Qur'an membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, karena ketika kalian itu tidak mau beriman, maka kalian itu akan menjadi awal orang yang tidak beriman. Karena orang yang setelah kalian akan ikut sama kalian. Li'anna khalfakum, karena bahwasanya khalfakum orang yang setelah kalian, tabaun lakum, mereka itu adalah mengikuti lakum bagi kalian. Fa ismuhum, maka dosanya mereka, dosanya orang-orang yang setelah kalian, alaikum, atas kalian. Jadi kan begitu, seseorang yang memulai akan kejahatan, atau yang mereka itu kan orang yang awal kafir, maka setelah mereka pun akan kafir, dan dosa-dosa mereka orang yang setelah mereka tadi akan juga kena yang awal akan mendapatkan dosa yang akhir. Yang mana seperti kita ketahui, yang namanya kan Nabi Allah Adam mempunyai anak namanya Qabil dan Habil. Kan Qabil membunuh akan Habil. Nah, dikatakan kan setiap dosa orang yang membunuh sampai sekarang, sampai hari kiamat nanti, semua orang yang membunuh akan orang lain, maka dosanya juga didapatkan oleh Qabil. Qabil akan mendapatkan dosa setiap orang yang membunuh. Kenapa? Karena dia yang awal membunuh. Artinya kan dia yang mengajarin orang cara membunuh. Gara-gara dia orang bisa dia awal orang yang memulai daripada membunuh orang lain. Jadi kan seakan-akan dia menguluakan, bahasa kita kan, menguluakan. Nah, orang-orang yang Bani Israel di zaman Rasulullah disuruh untuk beriman. Kenapa? Karena kalau kalian itu gak beriman, maka kalian akan menjadi awal orang yang kafir. Yang lain akan ikutan sama kalian. Jadi janganlah kalian mengingkari. Wala tashtaru ay tastabdilu, dan janganlah tashtaru, kalian itu tashtaru membeli, artinya apa? Tastabdilu, kalian itu mengganti. Wala tashtaru, dan janganlah kalian itu membeli, ay tastabdilu, kalian itu mengganti, bi ayati, gantian dengan ayat-ayatku, allati fi kitabikum, yang ada pada kitab kalian, min na'ti Muhammad, daripada sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, jangan kalian ganti itu samanan qalila, akan harga qalila yang sedikit. Iwadan yasiran, gantian yasiran yang sepele. Yasiran yang sepele atau yang sedikit, minad dunya, daripada dunia. Ai la taktumuha, janganlah kalian itu menyembunyikan akannya ayat-ayatku, daripada sifat-sifat Nabi Muhammad. Khaufa fawati ma ta'khudun, karena takut, khaufa karena takut, fawati ma ta'khudun, fawati kehilangan, ma ta'khudun apa yang kalian ambil,
akannya, ma ta'khudunahu sesuatu yang kalian ambil akannya, min safilatikum daripada orang-orang rendah daripada kalian. Jadi dikatakan orang-orang Bani Israel mereka itu banyak yang menyimpan akan sifat-sifat Nabi Muhammad. Jadi sifat-sifat Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab-kitab orang terdahulu. Di dalam kitab Taurat ada sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, mereka sekarang takut saingan sama Nabi Muhammad. Maka mereka itu menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi Muhammad supaya orang nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Padahal mereka orang-orang Yahudi itu Bani Israel, mereka itu sebenarnya dulunya yang tokoh-tokoh mereka itu kenal sama Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan mereka itu kenal sama Nabi Muhammad melebihi pengenalan mereka bagi anak-anak mereka sendiri. Mereka kenal sama Nabi Muhammad melebihi akan anak mereka sendiri. Akan tetapi mereka menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi Muhammad. Kenapa? Takut. Karena takut saingan sama Nabi. Jadi kata Allah, janganlah kalian itu tashtarun ay tastabdilun, mengganti dengan ayat-ayatku. Kenapa jadi mengganti? Samanan qalila, untuk mendapatkan harga yang sedikit daripada dunia, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, maka kalian menyembunyikan akan sifat Nabi Muhammad. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala, jangan. Wa iya ya fattaqun, dan kepadakulah fattaqun, maka hendaklah kalian itu bertakwa, kalian itu takut. Khafuni, takutlah oleh kalian kepadaku. Fi dzalika, pada yang demikian itu. Duna ghairi, bukan takut kepada selainku. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisu, dan janganlah talbisu ay takhlitu, kalian itu mencampur al haqqa, akan kebenaran, alladzi unzila ilaikum, yang diturunkan kepada kalian, bil batil, dengan kebohongan. Alladzi taftarunahu, yang kalian buat-buat akannya itu kebohongan. Jadi kebenaran, kata Allah, janganlah kalian itu campur dengan namanya kebohongan. Wala taktumul haqqa, dan janganlah taktumul haqqa, kalian itu menyembunyikan al haqqa, akan kebenaran. Apa maksud kebenaran sini? Ai na'ta Muhammadin, yaitu sifat Nabi Muhammad, jangan kalian sembunyikan. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian itu ta'lamun, mengetahui, ai annahu haq, bahwasanya itu sifat-sifat Nabi Muhammad hakun, adalah sesuatu sifat yang benar. Jangan kalian menyembunyikan akan sifat-sifat Nabi Muhammad. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu ta'lamun, mengetahui, annahu haq, bahwasanya itu adalah kebenaran. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Wa aqimus salah, dan dirikanlah oleh kalian as-salah, akan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah oleh kalian ma'ar raki'in, serta orang-orang yang berruku'. Ay sallu, salatlah oleh kalian, ma'al musallin, serta orang-orang yang salat. Siapa mereka itu orang-orang yang salat? Artinya Muhammadun wa ashabuh. Mereka adalah Nabi Muhammad wa ashabuhu, dan sahabat-sahabatnya beliau. Warka'u ma'ar raki'in, sallu ma'al musallin, Muhammadun wa ashabuh, atau Muhammadin wa ashabih. Yang mana sekarang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, aqimus shalah, dirikan salat, tunaikan zakat, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku'. Ini kan diceritakan bahwasanya orang-orang Yahudi, mereka itu ibadah mereka, salatnya mereka itu tanpa ruku'. Maka Allah menyinggung mereka. Kata Allah apa? Warka'u ma'ar raki'in, ruku'lah kalian serta orang yang ruku'. Artinya ikuti Nabi Muhammad. Karena sekarang sudah datang Nabi akhir zaman, maka kalian harus mengikuti akan Nabi akhir zaman. Kalian dulu sholat nggak pakai ruku, sekarang ikut ruku juga sama Nabi Muhammad. Jadi Allah mengatakan apa? Warka'u, dan ruku'lah kalian ma'ar raki'in, serta orang-orang yang ruku'. Kenapa? Karena orang Yahudi, mereka sholat mereka nggak ruku', maka Allah menyebutkan akan yang namanya ruku'.
Dan ketika Allah memerintahkan aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakanlah salat dan tunaikanlah akan zakat, artinya beriman dulu dengan Nabi Muhammad dan laksanakan akan yang namanya itu ibadah. Yang mana seperti kita ketahui kan yang namanya salat dan ibadah-ibadah yang lain itu kan berhajat kepada niat. Dan niat itu kan disyaratkan pada niat ibadat itu harus Islamun nawi, Islamnya orang yang berniat. Jadi kalau orang dia itu tidak muslim, maka dia tidak akan sah niatnya. Ketika tidak sah niatnya nggak bisa beribadah. Karena memang kebanyakan ibadah kan berhajat kepada niat. Sallu ma'al musallin Muhammadin wa ashabihi. Wa nazala fi ulama'ihim, dan turun ayat fi ulama'ihim pada ulama-ulama mereka Bani Israel. Wa kanu, dan adalah mereka ulama-ulama Bani Israel, yaqulun, mereka itu mengatakan li aqribaihim, kepada kerabat-kerabat mereka, al-muslimin, kerabat-kerabat mereka yang muslim. Apa dikatakan orang Yahudi? Uthbutu ala dini Muhammadin fa innahu haq. Uthbutu, tetaplah oleh kalian, ala dini Muhammadin, atas agamanya Nabi Muhammad. Kenapa? Fa innahu haq, maka bahwasanya itu hak adalah sesuatu kebenaran, adalah sesuatu agama yang benar. Ikuti Nabi Muhammad, maka bahwasanya itu agama Nabi Muhammad, hak adalah agama yang benar. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang Yahudi mereka itu memesan, artinya memerintahkan kepada keluarga mereka yang sudah masuk Islam, bertetaplah kalian atas agama Nabi Muhammad, maka Allah mengatakan atamuruna nasa bil bir. Atamuruna nasa, apakah kalian itu memerintahkan an-nasa kepada para manusia bil birri, dengan melakukan kebaikan. Apa maksud kebaikan di sini? Artinya bil imani bi Muhammadin, dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Wa tansawna anfusakum, dan kalian tansawun, melupakan anfusakum, akan diri kalian sendiri. Aitatrukunaha, kalian itu meninggalkan akannya diri kalian. Fala ta'murunaha, maka kalian tidak memerintahkan akannya diri kalian, akannya diri kalian, bihi, dengannya keimanan dengan Nabi Muhammad. Nah, apakah kalian memerintahkan manusia dengan beriman dengan Nabi Muhammad, sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Kalian meninggalkan diri kalian, kalian tidak memerintahkan kepada diri kalian untuk beriman dengan Nabi Muhammad. Jangan, kata Allah. Wa antum tatlunal kitab, dan kalian tatlunal kitab, membaca akan kitab yang diturunkan oleh Allah, at-Taurah, akan kalian itu membaca at-Taurat, akan kitab Taurah. Wa fiha, dan padanya Taurat, al-wa'id, ancaman siksaan, ala mukhalafatil qawli, atas menyalahinya al-qawli, perkataan, al-amala, akan yang namanya perbuatan. Di dalam Taurat kan ada kata Allah Subhanahu wa taala, di sana ancaman bagi orang yang perbuatannya menyalahi akan perkataannya. Mukhalafatul qawli, al-amal, menyalahinya perkataan, al-amala, akan amal. Afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal? Kok kalian memerintahkan orang lain untuk beriman, kalian tidak mau beriman? Afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berakal, tidak memahami su'a fi'likum, akan buruknya fi'likum, perbuatan kalian. Fatarji'un, maka kalian kembali kepada jalan yang benar. Fatarji'un, maka kalian kembali kepada jalan yang benar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekarang memerintahkan kepada mereka supaya janganlah kalian hanya memerintahkan orang lain, kalian juga lakukan. Jangan hanya kalian itu menyuruh yang lain untuk beriman dengan Nabi Muhammad, kalian gak mau beriman. Jangan, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang mana seperti kalian diketahui bahwasanya kan orang yang menyuruh orang lain dengan kebaikan tapi dia tidak melakukan akan itu kebaikan, dikatakan dia itu seperti lilin. Yang mana lilin itu menerangi akan orang lain, akan tetapi menghancurkan akan dirinya sendiri. Atau dikatakan seperti kain pel. Kain pel. Apa kain pel? Membersihkan akan lantai, sedangkan dirinya sekarang menjadi lebih kotor.
Nah, jangan begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afala taqilun, apakah kalian itu tidak berakal? Apakah kalian itu tidak memikirkan su'a fi'likum, akan buruknya perbuatan kalian? Yang mana ketika kita sudah memikirkan, kita tahu perbuatan yang kita lakukan itu buruk, fatarjiun, maka kalian akan kembali. Ketika kita tahu ini buruk, kita akan kembali kepada jalan yang lebih benar. Kita akan tinggalkan itu keburukan. Ketika kita tahu ini buruk, maka kita gunakan otak kita, pikiran kita, ini baik atau enggak. Harus kita gunakan. Ketika kita tahu kata kita ini adalah keburukan, maka kita akan meninggalkannya. Fajumlatun nisyan, maka jumlah an-nisyan, kelupaan. Kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tansawna anfusakum. Nah, itu maksud beliau. Jumlah nisyan artinya jumlah pembahasan nisyan, kelupa. Kan wa tansawna anfusakum itu maksudnya jumlah nisyan. Dan kalian tansawun, melupakan, anfusakum, akan diri kalian. Nah, jumlah nisyan, jumlah itu kata beliau mahallul istifham, tempat daripada istifham pertanyaan. Al-inkari, pertanyaan yang mana tujuan daripada itu pertanyaan al-inkari, mengingkarkan. Jadi kata Allah, apakah kalian memerintahkan orang lain? Nah, sedangkan kalian itu melupakan diri kalian sendiri. Ini yang menjadi pertanyaan yang diingkarkan Allah. Allah bertanya, tapi Allah bukan bertanya untuk dijawab, bukan. Allah memberikan pertanyaan akan tapi tujuan dari pertanyaan Allah adalah mengingkarkan perbuatan mereka. Jadi sekarang jumlah daripada nisyan atau jumlah watun sawun anfusakum, inilah yang dimaksud daripada istifham inkari di sini. Jadi masalahnya itu bukan kita memerintahkan orang lain, bukan masalahnya ta'muruna nas, bukan masalah itu kalian itu, bukan yang menjadi masalah kita itu memerintahkan orang lain dengan kebaikan, bukan. Yang masalahnya itu kita menyuruh orang untuk melakukan kebaikan, sedangkan kita melupakan akan diri kita sendiri. Itu yang menjadi masalah, itu yang diingkarkan sekarang. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memfirmankan ke kita, memerintahkan untuk kita itu meminta pertolongan dengan yang namanya kesabaran dan yang namanya salat. Yang mana sabar dan salat ini adalah sesuatu yang bisa membentengi kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meminta bantuan dengan yang namanya kesabaran dan yang namanya salat, supaya ini kesabaran dan yang namanya salat akan membentengi kita daripada kemaksiatan. Insyaallah kita akan teruskan ini pada pelajaran akan datang. Mudah-mudahan yang kita pelajari manfaat kepada diri kita dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mala Allah qulubana bil iman, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keimanan. Mala Allah qulubana bil yaqin, semoga Allah memenuhi akan hati kita dengan keyakinan. Sabbatana Allah ala ma yuhib, semoga Allah menetapkan dan mengkokohkan kita atas sesuatu yang Ia cintai. Ja'alana fi man yuhib, semoga Allah menjadikan kita di dalam golongan orang-orang yang Allah cintai. Wa rafa'ana a'la maratibi mahabbatihi wa mawaddatihi wa ma'rifati wal adabi ma'ahu wal ikhlas li wajhihi al-karim. Wa thabbatana 'ala al-haqqi fi فيما نقول وفيما نفعل وفيما نعتقد ووقانا كل سوء أحاط به علمه في الدنيا والآخرة إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.